43. Hari ini Ariana baru saja selesai photoshoot untuk cover majalah pertamanya. Hari ini Wina tidak bisa menemaninya karena gadis itu sedang demam. Akhirnya mau tidak mau Ariana melakukan semuanya sendiri. Salah seorang dari pihak manajemen mengajaknya makan siang bersama. Mungkin karena gadis itu juga terlihat masih canggung di lokasi pemotretan. Orang manajemen itu adalah seorang wanita berusia pertengahan 30-an. Sebenarnya, Ariana sudah beberapa kali melakukan pemotretan untuk endorse, tapi biasanya Wina selalu menemaninya. Mereka makan di restoran Jepang yang berada di depan lokasi pemotretan. Karena Ariana bingung ingin memesan apa, akhirnya gadis itu memilih makanan yang sama dengan orang manajemen itu. Makanan olahan udang, sebelumnya ia belum pernah makan makanan olahan udang atau makanan seafood lainnya. Tapi tidak ada salahnya mencoba, kan? Sungguh miris ya Ariana ini, menjadi ada konglomerat tapi belum pernah makan seafood. Kasian, baru satu suapan makanan itu masuk ke mulutnya, gadis itu merasa ada yang aneh pada dirinya, dadanya sesak dan ia mulai batuk-batuk. Orang di hadapannya langsung menanyakan apakah ia baik-baik saja. Ariana hanya menjawab ingin ke toilet sebentar. Seseorang bertopi yang sejak tadi memperhatikan Ariana dari sudut restoran langsung menyusulnya ke toilet. Dia adalah Rian, teman perpus Ariana. Ini bukan pertama kali cowok itu membututi kemana Ariana pergi. Cowok cupu itu kini berubah menjadi penguntit Ariana. Tapi ada bagusnya juga sih untuk situasi darurat seperti ini, apalagi Ariana sedang sendirian. Untung saja toiletnya sedang sepi, jadi cowok yang mengikuti Ariana itu bisa langsung menyusul Ariana tanpa menimbulkan spekulasi lain. Cowok itu menemukan Ariana yang sedang batuk-batuk dengan napas tersendat di depan wastafel. Cowok itu menghampiri Ariana yang terduduk lunglai di depan wastafel. Cowok itu langsung menggendong Ariana yang sudah pingsan. Rian langsung melompat menghampiri Ariana dengan raut panik. "Nah, lo kenapa? Bangun!" Nah, cowok itu mengguncang bahu Ariana beberapa kali, tapi Ariana tidak menunjukkan pergerakan sedikit pun, wajahnya sudah pucat pasi. "Tahan sebentar, nah, lo harus baik-baik aja," gumam cowok itu sambil berlari keluar dari toilet. Orang-orang di restoran itu ikut panik saat melihat keduanya keluar dari toilet, termasuk orang yang mengajak Ariana ke tempat itu. Wanita itu langsung menghampiri Rian yang sedang mengendong Ariana. "Ariana kenapa, Mas? Kok bisa pingsan gini?" tanya wanita itu panik. "Saya juga gak tahu, tadi dia sesak napas di toilet terus tiba-tiba pingsan," jawab Rian. "Ya udah, pakai mobil saya aja buat bawa Ariana ke rumah sakit," ucap wanita itu sambil membukakan pintu restoran untuk Rian. Rian dan wanita itu berdiri dengan raut khawatir di depan ruang UGD. Mereka masih menunggu dokter yang memeriksa Ariana keluar dari sana. Berharap semoga Ariana baik-baik saja. Begitu pintu UGD terbuka, keduanya langsung menghampiri dokter yang keluar dari sana. "Gimana keadaannya, Dok?" tanya Rian. "Dia habis makan apa sebelumnya?" tanya dokter itu. "Dia habis makan udang bareng saya, Dok," jawab wanita di samping Rian. "Dia alergi seafood. Untung saja kalian cepat membawanya ke sini, jadi dia baik-baik saja. Setelah infusnya habis dia sudah bisa pulang," jelas dokter itu. "Baik, Dok, terima kasih," ucap Rian dan wanita itu bersamaan. "Aduh, Mas, maaf banget, saya ada urusan mendadak." "Gak apa-apa ya, saya tinggal." Wanita baru saja kembali setelah izin mengangkat telepon beberapa menit yang lalu. Kini keduanya sedang berada di ruang UGD, tempat Ariana terbaring. Rian menoleh. "Gak apa-apa, Mbak. Lagi pula Ariana juga baik-baik aja, biar saya yang jagain Ariana di sini." Wanita itu menangkup kedua tangannya di depan dada. "Makasih banget ya kamu udah tolongin Ariana tadi. Saya bener-bener minta maaf, saya gak tahu kalau Ariana alergi udang. Tolong sampaikan sama Ariana, ya." Rian mengangguk. "Iya, Mbak, tenang aja, nanti saya sampein sama Ariana." Dert, dert, ponsel Ariana yang berada dalam genggaman cowok itu bergetar. Tertera nama Papa di sana. Cowok itu berdeham pelan sebelum mengangkatnya. "Halo, kamu siapa? Ini ponsel Ariana kan?" Saya temennya Ariana. Maaf Om, saya lancang angkat teleponnya, soalnya Ariana lagi di rumah sakit." "Kamu tunggu di sana, saya ke rumah sakit sekarang." Panggilan itu terputus setelahnya. Ceklek, seorang pria parubaya dengan setelan jas memasuki ruang UGD dengan wajah kalut.
Rian langsung berdiri saat melihat ayahnya Ariana. Kamu yang ngangkat telepon tadi. Ariana kenapa? Tanya Jayadi pada Rian. Iya, Om, saya Adrian. Tadi Ariana makan udang, saya tidak tahu kalau Ariana alergi seafood. Tapi kata dokter setelah infusnya habis Ariana bisa pulang. Syukurlah kalau tidak parah. Saya titip Ariana ya. Saya ada meeting setelah ini. Tolong jagain dia, pinta Jayadi sembari menepuk bahu Adrian dan berlalu pergi. Gitu doang, monolog Rian sembari menatap pintu yang sudah tertutup kembali. Ariana meringis pelan, gadis itu membuka matanya sedikit demi sedikit sambil memegang kepalanya. Nah, ada yang sakit? Tanya Rian dengan nada khawatir. Ariana menoleh pelan. Lo siapa? Gue di mana? Tanyanya lirih. Gue Rian, temen SMA lo. Sekarang lo ada di rumah sakit, tadi lo pingsan waktu abis makan udang, ternyata lo alergi seafood. Nah, jelas Rian sambil mengusap kepala Ariana. Rian, yang anak perpus itu? Tanya Ariana. Iya, lo mau minum? Tawar Rian. Ariana mengangguk. Cowok itu langsung menyodorkan air minum yang ada di atas meja. Minum dulu, pelan-pelan. Seinget gue, tadi gue lagi makan siang sama Mbak Dina, terus kenapa tiba-tiba sama lo? Rian menggaruk tengkuknya bingung. Itu, tadi gue kebetulan ada di sana, jadi gue bawa lo ke sini sama perempuan yang tadi makan bareng lo. Tadi dia pamit, katanya ada urusan penting. Dia juga titip pesan, minta maaf gak tahu kalau lo alergi udang. Ariana mengernyit bingung. Gue alergi udang. Kok bisa? Rian langsung melongo. Lo gak tahu? Serius? Ariana menyengir kuda. Gue gak pernah makan udang sebelumnya. Astagfirullah, lo hidup di mana sampai belum pernah makan udang? Menyedihkan ya hidup gue. Kelakar Ariana. Kapan gue pulang? Gue udah sehat nih. Ayo dong bilangin sama dokternya. Gue mau pulang. Nanti, nah, dokter bilang, lo boleh pulang kalau infusnya udah habis. Rian menunjuk infus yang masih berisi setengah. Ariana meremut kesal, dia sudah merasa sehat, kenapa harus nunggu lagi sih? Bersambung, 44, 5 tahun yang lalu, hujan deras disertai gemuruh angin dan guntur yang bersahut-sahutan menemani Ariana sore ini. Sebenarnya ini sudah hampir malam bukan sore lagi. Tapi hingga saat ini gadis itu masih duduk gelisah di halte yang berada di dekat kampusnya. Mobilnya yang mogok sudah ia tinggal di basement kampus. Handphonenya yang lowbat semakin membuatnya frustasi. Hari ini Wina sedang berada di kampung halamannya karena ibunya yang jatuh sakit. Kenapa sih dari tadi nggak ada taksi yang lewat? Masa iya gue harus nginep di sini? Gerutu Ariana sembari bersedekap dada. Untung saja hari ini gadis itu tidak ada jadwal syuting. Tapi tetap saja dia harus segera pulang sebelum terserang hipotermia karena terlalu lama di bawah hujan. Sudah hampir 2 jam dia duduk di halte, dan selama itu juga tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Tin, Ariana menaikkan sebelah alisnya saat melihat sebuah mobil yang berhenti tepat di depannya. Mungkinkah ini bala bantuan? Gadis itu memperhatikan cowok yang keluar dari sisi kemudi menggunakan payung. Cowok itu berdiri di hadapan Ariana. Mau pulang? Ayo bareng gue, ajak cowok berkacamata itu. Ariana langsung berdiri. Gak apa-apa nih. Meski dalam hati ia bersorak girang, tetap saja dia harus sedikit berkilah, biar nggak terlalu kelihatan ngebet banget. Gengsi dong. Cowok itu mengangguk. Iya ayo, ini hujannya pasti awet sampai malam, bakal jarang kendaraan yang lewat. Ariana bersorak dalam hati, akhirnya dia bisa pulang. Jadi ngerepotin nih, makasih ya. Lo ada sibuk nggak abis ini? Tanya Ariana setelah memasuki mobil cowok itu. Cowok itu menggeleng. Enggak, gue mau langsung pulang. Emangnya kenapa? Cowok itu bertanya balik. Ariana menatap cowok di sampingnya. Lo lapar nggak? Gini, anggap aja sebagai tanda terima kasih gue ke lo, gue pengen traktir lo makan, di resto langganan gue, kalau lo nggak keberatan. Setelah mendapat tumpangan gratis, tentu saja Ariana tahu diri, jadi gadis itu ingin balas budi. Cowok itu melirik Ariana sekilas sebelum kembali fokus pada jalanan di depannya. Kebetulan gue belum makan, jadi kita kemana nih? Tanyanya. Ariana tersenyum kecil. Oke kita makan dulu, lo jalan aja nanti gue tunjukin jalannya, deket kok dari sini. 10 menit kemudian mereka sampai di restoran langganan Ariana.
Setelah mendapatkan tempat duduk yang kosong, keduanya langsung memesan makanan. BTW, gue belum tahu nama lo. Gue Ariana. Ternyata dia udah lupa sama gue. Batin Rian. Gue Rian, jawab cowok itu. Ariana mengernyit. Rian, nama lo mirip sama nama temen SMA gue. Atau lo emang Rian yang itu? Tanya gadis itu. Cowok bernama Rian itu mengusap leher belakangnya. Gue. Ariana menjetikkan jarinya. Tuh kan bener, lo emang Rian yang itu. Apa kabar lo? Udah lama ya kita nggak ketemu. Sekarang lo kerja atau kuliah? Borong Ariana. Iya, gue baik. Gue sekarang kuliah, satu kampus sama lo. Beneran, kok gue nggak pernah lihat lo sih? Pasti lo mendekam di perpus lagi ya kayak waktu SMA. Tanya Ariana. Rian meringis pelan. Ya bisa dibilang gitu. Ariana berdecak. Padahal ya kalau lo jadi anak organisasi atau minimal aktif di kampus, pasti lo bisa jadi salah satu mahasiswa populer yang ditempelin cewek-cewek gitu. Tapi jangan deh, lo ditempelin gue aja, ya. Gurau Ariana sembari tertawa. Rian juga ikut tertawa. Gue kan introvert gini, mana bisa jadi mahasiswa populer. Ariana mendesah kesal. Lo nya sih rendah diri terus. Padahal ya, lo itu ganteng tahu, apalagi kalau kacamatanya dibuka. Coba lo buka kacamata lo, gue mau lihat. Rian menjauhkan wajahnya dari tangan Ariana yang hendak mengambil kacamatanya. Jangan, gue malu, tolak Rian. Ariana terkikik geli. Ayolah, sekali aja. Mau ya? Ya, Ariana terus memaksa. Akhirnya dengan ragu-ragu Rian membuka kacamatanya, sebenarnya tidak benar-benar membukanya, hanya sedikit menurunkannya saja, lalu beberapa detik kemudian menaikkannya lagi. Yah, gue kan belum jelas liatnya, kok udah dibalikin lagi, gerutu Ariana kecewa. Lo masih suka baca buku sastra? Rian berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Ariana mengangguk. Masih, itu kan emang hobi gue. Tapi sekarang lebih sering bawa naskah buat syuting sih, kelakarnya. Perbincangan mereka terhenti saat pramusaji mengantarkan pesanan mereka. Setelah itu, keduanya fokus pada makanan masing-masing. Selesai makan, Ariana langsung memanggil pramusaji untuk membayar makanan mereka. Ariana langsung merogoh dompetnya setelah sang pramusaji memberikan bilnya. Belum sempat Ariana mengeluarkan uangnya, Rian sudah lebih dulu berbicara. Pakai ini aja, Mbak. Rian menyodorkan kartu kreditnya. Ariana langsung protes. Kan gue yang mau neraktir lo, kok jadi lo yang bayar? Gerutunya. Kalau gimana namanya bukan balas budi, tapi nambahin utang. Rian tersenyum kecil. Udah gak apa-apa, emangnya gue cowok apaan, masa makan di traktir cewek? Ariana cemberut sembari bersedekap dada. Tapi kan tadi lo udah setuju. Decak Ariana. Rian tertawa pelan. Gue kan cuma bilang, kebetulan gue belum makan, bukan ngeiyain traktiran lo. Yuk pulang, nanti hujannya keburu deras lagi. 30 menit kemudian mobil Rian sampai di lobi gedung apartemen yang Ariana tempati sejak 1 tahun ke belakang, tepatnya saat pertengahan kuliah. Menurutnya untuk apa tinggal di rumah, jika orang tuanya saja lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri. Meski sekarang Ariana baru mampu menyewanya, mungkin suatu saat nanti ia mampu membelinya. Doakan saja, tidak banyak yang mengetahui tempat tinggalnya ini, hanya Wina yang juga tinggal bersamanya, Mario sahabatnya, dan orang suruhan orang tuanya. Mungkin orang tuanya juga tidak tahu di mana tepatnya tempat tinggal Ariana yang sekarang. Dan hari ini bertambah satu orang yang mengetahuinya, yaitu Rian. Rian mengantar Ariana sampai ke lobi. Makasih ya udah nganterin gue. Mau mampir? Tawar Ariana. Rian menggeleng. Kapan-kapan aja, udah malam soalnya. Gue balik ya, langsung istirahat, jangan begadang. Oke deh kalau gitu. Kalau kapan-kapan lo mau mampir, flat gue ada di lantai 6. Makasih ya udah nganterin gue. Rian mengangguk. Sama-sama. Rian menatap Ariana yang sudah masuk ke gedung apartemen. Lantai 6 ya, gumam cowok itu. Gue bakal balik lagi ke sini. Tunggu gue. Nah, cowok itu kembali memasuki mobilnya, kemudian pergi dari sana. Bersambung. 45. Ariana menghempaskan tubuhnya di sofa yang ada di backstage. Ia baru saja selesai meet and greet dengan para fansnya.
Setelah ini ia masih ada jadwal syuting sampai malam. Jika disuruh memilih, Ariana lebih memilih rebahan seharian, tapi dia tidak punya pilihan, jadi ya dijalani saja. RGGH, gue butuh liburan, kapan semuanya selesai? Ada yang mau ketemu sama lo, ucap salah seorang kru. Siapa? Bilangin aja gue lagi tidur, baru mau duduk masa udah dipanggil lagi. Jawab Ariana dengan mata terpejam, gadis itu sedang duduk di depan kipas angin berukuran sedang untuk menghilangkan gerah di tubuhnya. Wina yang sedang makan keripik kentang langsung menyelak. Mulut lo ya, nggak ada yang ngefans lagi sama lo baru tahu rasa. Udah samperin sana, cuma sebentar doang. Jangan lupa kasih senyuman yang manis. Biar dia makin ngefans sama lo. Jangan gitulah sama fans lo, kasihan dia udah bela-belain datang ke sini. Lo temuin Gi, bentar aja, bujuk kru itu. Ariana berdecak, ya udah, suruh ke sini aja. Jawabnya ogah-ogahan, memang benar sih, meski lebih seperti apa juga, harus tetap ramah pada fans. Ya beginilah kalau menjadi publik figur, harus selalu siap meski sedang lelah. Dia ada di depan pintu, samperin sana. Kru yang tadi menghampirinya kembali bersuara. Ish, kenapa nggak dia aja sih yang nyamperin gue? Gerutu Ariana sembari berdiri dengan ogah-ogahan. Seorang pria dengan setelan jas hitam necis berdiri kaku di depan pintu ruangan Ariana. Di tangan pria itu ada sebuket bunga berukuran sedang. Hai, selamat siang, sapa Ariana seramah mungkin. Lumayan ganteng, gumam Ariana dalam hati. Pria itu tersenyum tipis, lalu memberikan bunga yang dibawanya pada Ariana. Gadis itu menerimanya sebagai tanda kesopanan. Siang juga, Ariana lagi istirahat ya? Saya ganggu waktu istirahatnya, iya. Tanya pria itu gugup. Iya nih, karena lo datang jadinya nggak jadi deh. Nggak, saya cuma lagi duduk-duduk aja. Masnya mau duduk dulu? Ariana menawari dengan seramah mungkin. Kamu nggak inget saya? Tanya pria itu. Ariana mengernyit bingung, lalu tersenyum sopan. Maaf, mungkin kita pernah ketemu sebelumnya tapi saya lupa. Pria itu tersenyum kecil. Oh iya, mungkin aja. Kalau begitu saya permisi dulu, see you. Semoga nanti kamu ingat saya lagi. Setelah mengatakan itu, pria itu langsung meninggalkan ruangan Ariana. Menyisakan Ariana yang masih menatapnya bingung. Emangnya gue pernah ketemu dia ya? Gumam Ariana. Bodoh amatlah. Ternyata pria yang menemui Ariana tadi, ternyata masih bersembunyi di balik pilar tembok. Pria itu menghela napas panjang. Lain kali gue bakal lebih berani lagi. Saat ini Ariana sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Gadis itu bersama Wina dan seorang asistennya akan berangkat ke Singapura sebentar lagi. Mereka hanya akan berada di sana selama 2 hari. Setelahnya, Ariana sudah memiliki jadwal yang padat di Indonesia. Di pesawat, Wina dan asistennya Ariana duduk bersama, sedangkan Ariana duduk terpisah di seberang mereka. Tiba-tiba Wina menepuk bahu Ariana. Itu bangku lo, kan? Wina menunjuk bangku itu dengan dagunya. Ariana mengangguk malas. Lo kan udah tahu ngapain masih nanya lagi. Kesalnya, dirinya ini sedang lelah dan harus melakukan perjalanan jauh. Itu membuat moodnya semakin jelek. Lihat, itu yang di samping lo Cogan, kayak dia bule deh. Menang banyak dong lo. Kita tuker tempat aja gimana? Bisik Wina. Ariana berdecak. Emangnya lo nggak pernah lihat Cogan? Gak usah lebay deh. Serius, dia itu bule. Bisik Wina lagi. Iya, bule potan. Minggir lo. Jangan nempelin gue terus. Desis Ariana. Ariana berjalan ke tempat duduknya. Permisi, mas, ucapnya sopan. Pria yang menempati kursi di sampingnya itu langsung mendongak. Iya, silahkan, jawab pria itu tak kalah ramah. Ternyata bukan bule seperti yang Wina katakan, tapi pria ini lumayan tampan juga. Kok gue malah merhatiin dia sih? Ayo fokus, jangan mempermalukan diri lo sendiri. Pria di samping Ariana masih saja menatap gadis itu hingga membuat Ariana risih. Ini orang mau ngapain sih ngeliatin gue terus? Lo itu Ariana Novalia, kan? Tanya pria itu. Oh, dia tahu gue. Pantes aja dari tadi ngeliatin terus. Ariana mengangguk dengan senyum ramah. Iya, BTW masnya siapa? Tanya gadis itu. Dia harus bersikap baik pada semua orang di luar sana,
berbeda jika dengan orang-orang yang berada di dekatnya yang sudah tahu perangainya seperti apa. Pria itu mengulurkan tangannya yang langsung disambut ramah oleh Ariana. "Jangan panggil Mas, panggil aja gue Adrian. Kenapa lo lupa terus sama muka gue sih? Nah, meski gimana biar lo inget muka gue," katanya temen, "tapi baru beberapa tahun gak ketemu aja lo udah lupa sama gue. Parah emang lo." Ariana melepaskan jabatan tangan mereka, kemudian mengangguk. "Oke, lo ada urusan kerjaan juga di Singapura." Pria bernama Adrian itu mengangguk. "Iya, bolak-balik terus, pusing." Ariana terkekeh. "Bisa aja lo, gue juga sama bolak-balik sana-sini terus. BTW, lo kerja apa?" "Gue kerja di perusahaan Danwandras Corp," jawab Adrian. Ariana manggut-manggut. "Oh, yang cabang perusahaannya ada di mana-mana itu ya? Kalau bolak-balik luar negeri terus pasti jawabannya tinggi ya?" Adrian terkekeh. "Kebetulan gue CEO di sana," jawabnya santai. "Wah, nggak nyangka bisa sebelahan sama bos besar. Kenapa nggak bilang dari tadi?" Mau merendah untuk meroket. Adrian kembali tertawa, kali ini lebih keras. "Enggak lah. BTW, lo di Singapura berapa lama?" "Cuma 2 hari, jawab Ariana setengah menggerutu. "Padet banget." "Ya." Ariana mengangguk lesu. "Ya mau gimana lagi, nggak bisa lebih lama di sana?" tanya Adrian. Ariana menggeleng. "Kalau bisa juga gue pengen lebih lama di sana, tapi jadwal gue juga padat di Jakarta. Padahal kalau bisa lebih lama di sana gue mau ngajak lo ke suatu tempat. Tapi gak apa-apa deh, lain kali aja." Ariana tertawa mengejek. "Emangnya kita bakal ketemu lagi lain kali?" Adrian mengangguk mantap. "Bisa dong. Apalagi kalau jodoh, pasti ketemu terus sampai kapanpun." Ariana mendengus. "Ngarep, tunggu aja deh, pasti kesampean," balas Adrian yakin. Bersambung.